Selvina. Oh. Gimana adik Koko yang cantik ini juga? Ampun deh. Luar biasa. Rasanya Koko masih ingat dengan jelas tahun 2018 Koko ketemu Selvina ya. Dan waktu itu Selvina ngobrol sama Koko nggak terasa 2 jam lebih ya di kantor Menteng. Nah, Koko bacain dulu CV-nya dulu sebentar ya, Dek. Ya. Lulusan UPH di food business ya. Teknologi. Aku Food anak technology. Food technology business. Ya. Tolong dikeluarin aja slide-nya supaya tahu. Food technology ya di UPH dan pernah jalan insurance. Oke, 2 tahun ya. Terus kemudian bisnis ini itu, salmon skin chip, ya, Sangjit Box. Wow, ini karena memang benar-benar hidung-hidung pengusaha ya, dalam artian ini bau bisnis semua. Saat ini punya beauty clinic Biox ya di Academy, Biox Academy. Mulai dari rumah sampai punya ruko sendiri. Wow, keren. Background orang tua adalah produksi toren air dan panel fiber. Oke, keren-keren. Ini juga orang tuanya sangat-sangat berkecukupan. Oke, Dek. Sekarang kita cerita dulu, Dek. Pertanyaannya masih sama. Apa alasannya buat Selvina ini sampai jalan dan fokus di adik? Kalau menurut Ko Chandra itu kan aku orang yang paling suka duit kan kok. Oh iya, wah kamu memang paling cantik, paling suka duit. I know you so well. Ya memang benar gitu loh. Ya aku emang orang yang suka uang karena aku takut hidup susah. Karena itu ya aku suka uang gitu loh. Dan menurut aku apa yang ada dari orang tua ya itu orang tua. Tapi apa yang nanti buat aku ke depannya itu ya harus dari diri aku sendiri. Makanya kalau bisa dilihat kan kayak aku pernah jalanin insurance 2 tahun dan itu juga mencapai posisi leader dengan income udah segitu dan itu pas kuliah sebenarnya aku jalanin itu pas kuliah gitu loh. Oh, lagi kuliah. Fine. Ya, pas kuliah. Okay. Pas lulus pun beda ya kalau sama Pipin kan emang family-nya support banget dia untuk do some business gitu. Nah, sedangkan kalau orang tua aku tuh malah terutama papaku pengennya aku tuh involved in the family business. Jadi dari sejak lulus pas waktu itu lulus si papa tuh langsung kan biasanya kalau habis lulus mau tunggu sampai wisuda kan ada jeda waktunya kan lagi ya masa pengangguran itulah nunggu sampai wisuda. Itu tuh si papa tuh udah minta buat bantuin dia di pabrik gitu. Karena dia bilang ya dia butuh juga orang kepercayaan di usaha sendiri karena masih butuh. Walaupun sebenarnya itu ada koko aku yang udah involved di dalam gitu. Jadi ya nggak dikasih buat kerja sama orang. Dia bilang ngapain kerja sama orang, mendingan kerja sama keluarga sendiri, gedein usaha sendiri. Toh emang mereka butuh orang juga. And then tapi pas waktu itu aku tuh orang yang karena emang dari kuliah juga udah nggak minta duit dari orang tua. Jadi dari sejak kuliah tuh aku udah nggak minta uang jajan ya. Cuman mereka masih bayarin aku kuliah. Cuman untuk keperluan aku uang jajan semua segala macam itu aku tuh udah nggak pernah minta dan udah nggak dikirim gitu. Jadi emang aku udah on my own gitu kan dari kuliah. Semenjak lulus ketika disuruh kayak gitu gengsinya kan muncul ya kan. Orang pas kuliah aja nggak minta duit, kenapa sekarang harus jadi seolah-olah minta duit dari orang tua? Padahal kan ya walaupun itu bukan uang jajan ya, bentuknya kan sebenarnya gaji, tapi tetap aja itu kan dari orang tua kan. Dan jadinya aku itu kayak masih reluctant banget, masih nggak mau banget tuh buat masuk ke dalam. Cuman karena waktu itu emang belum ada kerjaan, jadi ya udah aku ikut papa tiap hari ke kantor, terus bantuin marketing staff-nya gitu. Jadi bantuin kokoku juga, kokoku bagian produksi, aku pegang lebih ke marketing gitu. Nah, pas saat itu, waktu itu tuh lagi zaman mulai buka tren bisnis kecantikan Korea tuh mulai keluar dan aku kumpulin dari uang tabungan aku belajar sendiri tanpa bilang ke mereka. Terus habis itu aku coba-coba sendiri, ya kan, masih home service segala macam. Terus sampai kira-kira 1-2 bulan aku merasa bahwa bisnis ini kayaknya bakalan gede. Terus aku ngomong, tapi aku ngomong nggak ke papaku. Aku ngomong ke koko aku. Kayaknya gue nggak mau deh kalau misalnya kerja di family business gini. Karena
keluarga aku tuh juga pernah punya pengalaman buruk lah. Kayak dulu tuh papaku tuh pernah kongsi tuh bisnis sama kokonya, dan habis itu pecah, split, ya kan. Jadi ke aku sendiri, aku tuh nggak pernah mau involve di family business. Bahkan kayak sampai sekarang aku bilang, ya udahlah, aku 3 bersaudara, cowok, cewek, aku anak tengah kan, dan koko pun udah pegang. Jadi aku bilang, udah yang nerusin usaha si koko aja. Aku bikin usaha aku sendiri. Oh, menurut aku mampu gitu kan. Cuman kan kayaknya belagu banget ya kalau misalnya ngomong kayak gitu. Terus ya, singkat kata, pokoknya aku nyoba bikin usaha sendiri, dan pas aku udah bikin usaha sendiri pun, itu aku mulai dari rumah, dan bapak tuh masih insist, ngapain sih bikin kayak gitu. Dia bilang, kapan kayanya katanya kalau misalnya bikin, dulu kan aku bikin iris extension kan, masih bikin sendiri. Kapan kayanya kalau bisa bikin bisnis kayak gitu, mendingan ikut papa aja, kan mainnya proyek kan. Karena kita kebetulan pabrik, jadi emang mainnya tuh per proyek gitu, dapat komisinya memang gede gitu loh, dapatnya 10% dari nilai proyek. Cuman ya karena emang kemauannya itu dari awal udah tahu, dari awal udah pengennya usaha sendiri, ya udah akhirnya tetap mulai rintis dari awal bikin usaha. Terus itu masih di rumah waktu itu, masih di rumah bulan kalau nggak salah Agustus 2017. Terus aku kenal sama HD itu, pertama kali aku join tuh Desember 2017, 20 Desember 2017, ya kan? Nah, terus pertama aku ikut ke acara Big yang di Miss sama Pipin. Tapi kalau aku waktu itu nggak tahu kenapa, aku baru 1 minggu, 10 hari join, itu aku bisa langsung ikut ke Big di Januari, ya. Terus di Januari, waktu itu ikut juga yang acara championship buat arisan prestasi itu pun ikut juga karena actually terpaksa karena kayak upline tuh waktu itu kayak insist, nanti kamu rugi loh, apalagi waktu Cioring bilang, Cici tuh pernah loh sampai kehilangan miss satu opportunity, mestinya tuh Cici bisa dapat nilai Avanza atau Innova gitu, terus tapi karena Cici nggak ikut, jadi Cici nggak dapat, padahal tiba-tiba tuh bisa. Dan waktu itu pikiran aku tuh nggak ada pikiran sama sekali mau jalanin yang namanya bisnis ini, ya kan? Pakai produknya doang. Terus tapi karena dipaksa, terus suruh bayar 1,5 juta, terus kayak aku pikir ya udahlah, daripada mereka bawelin terus kan, ya udah aku bayar aja gitu, tanpa aku pernah. Siapa yang bawelin kamu tuh? Siapa yang bawelin kamu itu? Itu lagi meeting, aku inget di tempat makan Cioling, Civero, Kohendra, itu pada bilang kan lagi mau championship gitu. Ya udahlah, aku pikir ya udahlah bayarnya 1,5 juta lah, daripada pusing kan dipaksa-paksa kan. Terus soalnya kan masih baru banget kan, aku belum kenal mereka banget juga, baru 10 hari join kan. Terus ya udah habis jalanin. Yang alasan benar-benar pengen jalan banget tuh sebenarnya bukan gara-gara championship aku merasa terikat atau apa gitu kan, tapi setelah berapa lama, 2-3 bulan, si Kohendra kan bantuin aku kan banyak kan upline aku ibu-ibu rumah tangga kan di Bandung, jadi yang sering aktif turun ke Jakarta itu kan si Kohendra. Terus dia cuma kasih tahu ke aku doang gitu loh, karena mungkin dia juga tahu ya aku tuh orang yang suka uang. Dia cuma bilang, Sel, Koko tuh mau bantuin kamu bisa dapetin yang namanya passive income, karena apa yang kamu kerjain sekarang itu ya masih masih self-employed banget, masih benar-benar ngandelin diri sendiri. Karena dulu kan awal kan Biux itu belum kayak sekarang ada karyawan segala macam, cuman benar-benar aku sendiri yang ngerjain gitu loh. Jadi kalau aku nggak kerja, ya aku nggak dapet duit, ya kan. Terus dia bilang, ya udah Koko pengen bantuin kamu supaya kamu tuh bisa dapet passive income gitu, kamu tuh bisa punya sumber pendapatan. Terus tapi aku juga awal tuh kayak masih agak-agak skeptis gitu, karena dulu kan aku juga pernah jalanin yang namanya insurance kan, dan aku udah bukan insurance yang kayak aku baru coba as an agent gitu loh, aku juga udah jadi leader, aku tahu lah, aku nggak buta-buta banget gitu loh in this field gitu. Terus aku masih menganggap bahwa ya udahlah sama aja gitu loh, insurance sama MM tuh mirip aja, menurut aku tuh begitu gitu kan. Terus dan aku tuh waktu itu ninggalin insurance karena aku merasa nggak sesuai sama duitnya memang enak, tapi nggak sesuai sama bikin aku tuh nggak tenang gitu loh. Jadi aku tuh nggak mau lah kok kayak dia gitu. Makanya aku ninggalin itu walaupun aku udah menghasilkan lumayan banget di sana. Terus habis itu tapi ya itu yang namanya kegigihan seorang upline. Senang sih Kan kerjanya. Pasnya di mana? Udah terus?
Tolong admin. Ada bocor, bocor. Ya, Tel. Intinya Kamu lari-lari. Siap. Masih bocor, Man, tolong, Man. Itu lari-lari, ada yang lari-lari. Siapa lari? Oke, deh. Lanjut. Aku diajakin sama Ko Hendra, yuk kamu jalanin bisnis ini, karena ini ada opportunity ya di sini, gitu. Tapi ya, karena balik lagi, aku tuh juga punya, aku tuh bersaing dengan waktu, gitu. Karena aku harus cepat bisa buktiin ke papa aku, terutama, bahwa aku tuh bisa mandiri sendiri tanpa involved in the family business. Karena kan dia selama ini kan tetap insist aku tuh involved di sana kan, gitu. Jadi ya karena dia meyakinkan aku bahwa aku tuh bisa dapat income itu yang besar dan cepat di sini, ya udah aku pikir ya udah deh boleh juga. Dan itu pun juga bukan proses yang singkat gitu loh. Jadi dari Januari sampai Maret yang aku diketemu sama Ko Chandra, itu tuh setiap malam tuh dia meyakinkan aku bahwa ya ini tuh beneran bisnisnya tuh real gitu. Dan aku bukan orang yang, ya aku rasa aku bukan orang yang bodoh-bodoh banget yang istilahnya anak kuliah yang baru belum punya pengalaman gitu kan. Karena aku sebelumnya udah pernah kerja juga. Jadi aku benar-benar pelajari gitu loh. Dia suruh aku baca buku apa segala macam, ya udah aku baca, dan setelah itu aku baru dapat penguatan, dan sampai akhirnya ketemu sama Coach Chandra juga. Thank you Koko udah mau luangin waktu juga, yang awalnya cuma ngobrol 10 menit, pikirannya akhirnya bisa ngobrol 2 jam. Dan ya pertanyaan awal Koko itu yang gak bakalan pernah aku lupa sih, what's the big picture in your life, gitu. Itu pertanyaan yang bikin aku tuh yang bikin aku tuh baru sadar gitu loh. Semua orang tuh menurut aku gak ada orang tuh yang gak suka uang. Cuman yang ada itu adalah orang yang gak berani untuk suka uang karena gak mau kerja. Gitu. Yes. Dan mungkin teman-teman juga udah pernah dengar sharing aku, ya big picture in my life itu cuman aku tuh benar-benar mau jadi seorang ibu, seorang istri, dan menjadi seorang wanita karir. Yang mana ketiga hal itu tuh butuh pengorbanan gitu. Karena banyak banget orang di luar sana, terutama cewek ya, terutama wanita, ketika mereka mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi seorang ibu yang ibu yang seutuhnya, mereka banyak yang mengesampingkan karirnya, atau akhirnya terpaksa harus meninggalkan karirnya gitu. Nah, karena aku tahu hal itu, makanya dari awal emang aku juga nggak mau kerja kantor. Mau gimana pun, padahal waktu itu tuh lumayan malu juga gitu loh, kok kayak temen-temen tuh udah mulai pada masuk kerja, udah pada mulai diterima kantor, tapi aku tuh masih belum. Mereka udah punya gaji, aku tuh belum punya pendapatan tuh yang stabil. Karena kan masih memulai usaha kan. Dan di situ lumayan struggle. Tapi ya balik lagi gitu loh. Karena aku tahu impian aku tuh gimana, dan aku tuh harus plan sedini mungkin menurut aku. Ya, jadi aku nerima istilahnya kayak challenge ya dari Ko Hendra, terus habis itu challenge dari Ko Chandra juga, yang waktu itu menjanjikan aku buat, udah yuk kita coba kejar 50 juta dalam waktu 2 tahun. Itu angka yang pas income untuk usia. Buat aku itu cukup untuk bisa membuktikan ke orang tua aku. Makanya itu aku fight di HD di awal, dan ya puji Tuhan sampai sekarang benar-benar dikasih jalan sih kok. Amazing. Koko underline 2 hal yang penting. Yang pertama, aku bicara seolah family business itu ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan family business. Yang salah adalah orangnya. Hari ini kita juga malahan family business. Pipin ditunjang oleh kakaknya, kakak iparnya, semuanya support. Dan juga Koko juga sama Koyul, sama Koroy, sama Ho, semuanya juga keluarga. Semua family business. Jadi hari ini saya kira juga tahu family business tidak ada yang salah. Tapi proses belajarnya saya kira keren. Memang saya jadi ingat tahun 2018 ya. 2018 itu saya ketemu Selvina, dan ini memang anak yang bikin saya shock banget ya istilahnya. Yang pertama big picture-nya yang tadi
di-sharingkan, saya cuma ngomong apa sih big picture dalam hidupmu, dan ternyata keren banget ya, dia ingin jadi ibu, istri, dan wanita karir. Itu 3 hal yang benar-benar dia inginkan. Dan amazing, dan memang saya waktu itu bilang, jadilah story maker. Yang kedua di HDI, dalam artian yang kedua yang selalu didengungkan waktu kalau income selalu Dr. Roy Sugiawantono tentunya, ya yang tercepat. Dan waktu itu saya bilang, Selvina, kamu adalah story maker yang berikutnya. Kamu akan memecahkan banyak rekor, dan thanks God itu tercapai. Oke, keren banget kamu sharing, dan memang Koko mengakui bahwa kamu adalah pekerja yang sangat keras dan punya mindset yang luar biasa. Tapi dari tadi waktu kamu cerita itu juga pasti ada struggling ya. Nah, Koko masuk langsung ke poin yang kedua. Apa hambatan halangan Selvina selama di AD? Yang Koko dengar juga pressure-nya dari orang tua gara-gara minta 50 juta Koko 2 tahun, gara-garanya apa? Ternyata papa juga menginginkan Selvina bisa incas di usaha keluarga karena income-nya juga cukup gede. Sekarang aku tanya, apa sih yang jadi masalah dan hambatan halangan Selvina pada waktu di AD selama jalan? Kalau orang-orang mungkin kesulitan cari market, apa kayak Josephine awal kesulitan cari market. Menurut aku bukan orang yang kesulitan cari market, walaupun aku bukan aku bukan orang yang maksudnya ada teman-teman yang kemudian langsung aku tawarin gitu, enggak. Jadi aku benar-benar blind prospect, dan sampai saat ini pun semua leader aku itu adalah orang yang tidak aku kenal pada awalnya. Jadi benar-benar bentar. Blind prospect. Kenapa kamu blind prospect? Karena ya aku nggak mau image orang waktu itu gini, karena kendalanya aku pernah jalanin yang namanya insurance. Orang insurance pun juga banyak orang tuh yang anti ya, sama kayak orang istilahnya anti MLM. Begitu orang ketemu orang insurance tuh takut. Padahal pas aku dari zaman dulu aku ngerjain insurance pun juga aku nggak pernah nawarin ke teman gitu loh. Jadi lebih benar-benar ya aku nggak mau punya bad image lah kayak gitu. Karena MLM ataupun insurance itu menurut aku image-nya jadi jelek, orang takut itu ya karena orangnya, bukan karena bisnisnya, karena orang yang terlalu maksa, yang terlalu apa gitu. Jadi dan itu pressure dari papa mamaku tuh pas awal aku mau jalanin HD, mereka cuma bilang jangan bikin malu keluarga dengan kamu tuh ngerjain bisnis ini katanya. Karena jangan bikin malu keluarga karena kamu ngejain bisnis ini, MLM maksudnya gitu. Ya, karena MLM katanya. Jadi waduh. MLM itu bisnisnya bohongin orang. Jadi dan waktu itu kan aku ngerjain bisnis aku di rumah, kan mereka tahu kan klien aku kayak gimana. Jadi menurut mereka, dan waktu itu saat itu ya aku buka ya misalnya income di sini. Waktu itu aku usia 23 tahun, aku income tuh bisa 50 sampai 100 juta gitu. Dan menurut mereka istilahnya kasarnya bego banget gitu loh, udah punya income bagus, bukannya fokus ngerjain, tapi malah ngerjain MLM yang ngerusak image gitu loh. Jadi beban aku tuh double. Jadi, aku harus cepat buktiin ke papaku bahwa aku mengambil keputusan yang benar, bahwa aku tidak involved di bisnis itu. Yang kedua, aku juga ada pressure bahwa ya dilema juga gitu loh. Emang benar, satu sisi mereka benar, ya ngapain udah punya bisnis yang berjalan, kenapa sekarang harus mulai untuk rintis bisnis yang ini, gitu loh. Ya kan? Jadi, ya pressure-nya itu double. Jadi, ketika aku mau keluar pun, berarti kan ketika aku mau prospek keluar, aku tidak menerima klien di rumah. Ya kan? Dan mama tuh tahu gitu. Berarti kan kalau aku nggak ngerjain klien, berarti aku nggak dapat duit. Malah aku ngerjain hal di luar sana, nge-prospekin orang yang bisa tahu mereka closing aja kita cuma dapat 250 ribu. Sedangkan aku 1 jam ngerjain klien dua gitu loh. Jadi ya mereka selalu menentang, mereka selalu bilang ya aduh bodoh banget nih, ngapain sih ngerjain kayak gitu. Bahkan yang kayak sampai ekstrimnya itu, leader aku datang ke rumah dan dia diusir, Bapak Hendra Utama. Dia pasti nggak bakalan lupa. Waduh, Bapak Hendra Utama diusir dari rumah. Alamak, ini asik banget. Bentar ya, ini asik banget. Tapi Koko mau sharing dulu sebentar, karena ini tahu-tahu ya, mentor Koko ini lagi nontonin kamu semua loh. Aduh. Wah, Koyu lagi nontonin kamu semua ini. Dan ini Koyu
sekarang ini mau join sama kita semua untuk sharing ya, bareng-bareng ya. Oke, admin Herman tolong. Ini istimewa ya, istimewa ini. Deg-degan kok. Istimewa ini. Koyul. Ini Koyul Manto. Silakan Koyul. Langsung Koyul. Halo Koko. Waduh, langsung Tri Queen B-nya berbunga-bunga. Koyul langsung masuk nih. Aku tadi ikut nangis dengar ceritanya Pipin. Mana Koyul? Wah. Oh. Ya, tadi aku ikut nangis dengar ceritanya Pipin. Terus kan banyak yang nulis, aduh, so proud kalau bisa punya anak kayak Pipin. Terus saya ketik di komen, kalau kepingin punya anak kayak Pipin, kita harus jadi orang tua seperti orang tuanya Pipin, yang senantiasa bisa memberikan yang terbaik buat keluarganya, buat putra-putrinya. Ya, juga Selvina tadi ya, wow keren, luar biasa. Buat semua saudara-saudara, apa yang diceritakan ini masih ada lagi nanti Caroline dan juga Heri Hernandez. Saya berharap semua keluarga besar HDI bisa melihat di sini bahwa di bisnis HDI itu mulai dari kalangan apapun ya, mau putra-putri, mau ekonomi yang seperti saya dulu pertama kali memulai di HDI, ekonomi yang pas-pasan, maupun yang dari kalangan atas. Jadi jangan dibatasi siapa yang mau kita prospek, siapa yang kita mau kenalkan bisa HDI, jangan dibatasi. Dan thank you buat Chandra, buat Alek yang sudah membuat acara yang keren ini. Oke. Iya kok. Oke, Dek. Jadi hari ini kita juga live nasional ya. Jadi ini disupport sama Billionaires untuk semua ini. Dan thank you Herman, Grady, Arthur, semua sebagai tim multimedia yang behind the scene ya di ini ya, keren banget. Oke Dek, kita lanjut di kondisi hambatan dan halangan tadi. Aku tahu, jadi ceritanya gini. Ceritanya kucing-kucingan sama papa sama mama. Daripada diomelin, daripada dimarahin. Nah, jadi supaya nggak ketahuan di rumah gitu kan. Jadi akhirnya papa mama taunya Selvina kerja aja gitu ya, taunya kerja aja. Oke, benar-benar smart memang ya. Memang di Oppo yang satu ini smart. Ini behind the untold story yang terjadi. Jadi kalau banyak orang berpikir bahwa seolah-olah mereka sendiri yang punya kesulitan di hati, seolah-olah orang yang nggak punya, orang yang punya duit, yang punya latar belakang bagus itu nggak pernah punya kesulitan di hati. Hari ini saya mau menegaskan, you are wrong guys, you are wrong. Listen to this, okay? You are wrong. Jadi semua orang punya masalahnya masing-masing. Semua orang punya hambatan halangannya masing-masing. Nah ini yang buat kita hari ini bagaimana caranya untuk bisa betul-betul hambatan halangan menjadi tangga untuk bisa naik. Oke, aku lanjut. Jadi pada waktu itu kelihatannya memang kenapa 2 tahun? Karena papa betul-betul ingin tahu apakah dan benar-benar MLM ini di-recheck di keluarga Selvina yang istilahnya itu bisnis nggak jelas ya, bisnis yang tidak punya future ya. Nah, ngomong-ngomong, sekarang responnya papa mama gimana, Dik? Udah ini, kemarin baru 2 hari yang lalu kayaknya, dia nanya, katanya lagi omsetnya meledak nih katanya gitu. Yeah. Oh, berarti sampai sekarang papa mama belum tahu dong bonusnya Selvina berapa? Kemarin ketahuan pertama itu gara-gara si mama ikutan ke Cina terus dikasih tahu sama enterprise yang lain. Sebenarnya aku nggak pernah kasih tahu. Oh, ini apa ini? Slide-nya aturnya apa ini, Dek? Tolong, Dek. Ini gede ini aku nggak tahu, ini nggak kelihatan. Ini waktu itu aku tuh cuma bikin doang loh. Maksudnya apa yang udah aku jalanin selama ini ya ternyata tuh ya bener-bener gitu loh pilihan aku. Waktu dulu aku berjuang untuk sesuatu yang harus aku kerjain sendiri, yang benar-benar mengandalkan diri aku sendiri, baru aku bisa dapat duit. Tapi di sini, aku cuma pengen tunjukin bahwa, ya ini yang namanya sumber pendapatan gitu loh, ditinggal tidur juga masih tambah duitnya. Nih, boleh dikeluarin lagi slide-nya.
ditinggal tidur masih nambah duitnya. The power of networking. Wah, ini day 1, day 2, day 3 ya. Betul Ini ya? tanggal 8, ini kayak gambarnya sama deh. Ada yang tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Jadi tanggal 8 Oke. bonus grup udah 43 juta tanggal 8. Tanggal 8 43 juta. Terus tanggal 9 Tanggal 9 itu harusnya 50, ini kayak gambarnya ntar bisa diedit. Nah, tanggal 50. Oke, tanggal 10 61. 61. Edian, 2 hari nambah 20 juta. Keren. Jadi ini yang Keren. aku ya ini yang dinamakan dengan sumber pendapatan gitu loh. Dan apa yang aku Yes. waktu itu dulu awal tuh aku juga mikir pasti kayak Ciolin, Kohendra gitu kan, semua itu pasti kesel banget sama aku gitu loh, istilahnya nih anak tuh mau dibantuin buat dapetin duit tuh tapi susah banget gitu loh, karena pikiran aku tuh cuma kayak gini gitu loh saat itu. Jadi sekarang tuh aku tuh memahami banget kalau ada rekan kerja aku yang kayak aku gitu, karena aku juga pernah. Dan istilahnya di saat aku punya pendapatan, ya kan, aku dulu punya pendapatan yang sudah berjalan, ya kan, terus aku harus membagi waktu sehingga pendapatan di sana mungkin jadi lebih berkurang karena itu kan masih benar-benar mengandalkan diri aku kan, sampai Betul. untuk membangun sesuatu yang emang masih belum jelas saat itu gitu loh, yang kayak aku bilang ke Koko, kita prospek satu orang kan cuma dapat 250.000 ya kok, itu kan cuma bulan pertama, Yes. ya kan. Ya. Jadi salah satu kadang tuh jadi dilema juga. Aku pun ups and down awalnya gitu loh. Kayak, aduh bener gak ya gitu loh. Nah, tapi ya ternyata apa yang aku perjuangin sampai saat ini benar-benar ya sekarang hasilnya gitu loh. Kalau dulu harus kerja baru dapat duit, sekarang ditinggal tidur juga duit nambah gitu kok. Itu baru namanya keren ya. Ya, istilahnya nambahnya kan omsetnya karena jaringan yang berkembang ya tentunya ya. Tapi jangan keliru. Nanti orang-orang dengar begini nanti kesannya seolah Selvina tidur doang. Pengen tahu Selvina mah nomor 1. Ada 3 orang yang saya kenal di AD kerjanya paling gila. Yang pertama namanya Julianto Eka Putra, yang kedua adalah Nugroho Tantra Wirawan, dan yang ketiga cewek adalah Selvina Kosyamin. Ya, ini salah satu manusia 8 baterai ya, kalau kerja nggak pernah ada berhentinya. Jadi Pak Alex pun juga confirm baru selesai jam 3 pagi ya kemarin meeting ya. Nah, itu baru sekarang langsung on juga di sini. Oke, Dek, apa harapan ke depannya untuk HDI, Dek? Kalau harapan ke depan buat HDI sih sekarang aku benar-benar lebih fokus pengen bantuin semua rekan kerja aku bisa sukses sih kok. Karena kayak terutama yang di masa-masa ya COVID pandemi gini, setiap hari dapat rekan kerja yang mereka itu bersyukur dan say thank you doang untuk dapat hasil yang mungkin kadang kita lihat masih kecil. Cuman kayak 400.000 mereka udah bisa senang. 1 juta, 2 juta, 3 juta aja tuh mereka udah bisa senang. Itu tuh rasanya kayak happy banget gitu loh. Misalnya kayak dulu aku cari uang cuma bisa buat diri aku doang. Ya aku mungkin. Cuma di sini sekarang aku kerja itu bisa buat mereka, bisa buat keluarga mereka yang bahkan dari awalnya suaminya itu menentang, tapi saat ada COVID kayak gini, punya penghasilan sampai istilah itu bilang, suamiku sampai sekarang bilang, untung kamu ada di HDI gitu loh. Padahal awalnya itu benar-benar nantang. Dan padahal kami juga belum seberapa. Jadi harapan aku sekarang adalah bisa membantu semua rekan kerja aku juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal di sini sih. Kalau di bisnis ini cuma ini sih. Cuma itu aja. Oke, Dek. Ini slide belum selesai. Karena tadi kan income harian. Final akhir bulan belum tahu. Berapa sih punya Selvina ini pingin tahu. Karena kan kemarin janjinya Kopo cuma 2 tahun 50 juta, Dek. Jadi janjinya Kopo bisa lunas dong kalau gini sama bunganya. Ini berapa ini? Ini terakhir ini. Iya. Bulan apa ini? Maret. Bonus bulan April. Bulan Maret terima April ya? Bulan April terima bulan April kemarin kok. Tapi sama sih. Bonus bulan April berapa itu angkanya nggak kelihatan? 213 juta. Bulan April kemarin? 213. 213 juta, alamak. Wah, sudah lunas hutang Koko ke kamu. 2 tahun 50 juta, ternyata dapatnya sekarang udah 200 juta sebulan. Omong-omong bulan Februari dapat berapa waktu itu masih kan? Berapa ya? Kayaknya 100-an deh. Maret pokoknya ada 200. 2 kali lipat kok. Keren.
Oke. Thank you, Dek. Inspire banget. Teruskan jadi story maker ya. Karena hari ini peringkat lajang terkaya di Indonesia, aku yakin masih punya kamu hari ini. Kalau dulu ada yang namanya Pak Mul ya, sebagai salah satu lajang terkaya, dan hari ini kamu menjadi salah satu lajang terkaya. Yang kedua mungkin Bipin ya. Oke. Wah, gila kok. Nggak terasa ya, 2018 ya. Kita masih brainstorming. Dan dalam waktu cuma 2 tahun, ya semoga Papa Mama akan support. Yang Koko yakin kemarin sih Koko nggak diusir waktu ulang tahunmu. Koko nggak diusir sama Papa Mama ya. Kan Mama ketemu sama Kuyul di Cina ya, udahan ya. Kaget sama Kojul. Kaget ya sama Kuyul ya. Oke, Dek, keren banget. Thank you for sharing. Koko underline ya. Jadi hari ini Selvina adalah orang yang punya impian dream jadi ibu yang baik, istri yang baik, dan wanita karir. Karena Selvina berpikir di dunia konvensional, 3 hal ini tidak pernah didapatkan oleh seorang ibu. Kalau mau karirnya, pasti akan mengorbankan usahanya. Pasti akan mengorbankan keluarganya untuk usahanya. Istilahnya seperti itu. Kalau mau keluarganya, jadi istilahnya kalau mau istri dan jadi ibu yang baik, mesti juga mengorbankan karirnya atau bisnisnya. Tapi lewat HDI, Selvina memberikan pesan bahwa mari calon ibu rumah tangga. Karena kan Selvina masih single. Calon ibu rumah tangga. Let's do this business. Bisnis ini adalah bisnis yang sangat-sangat diidamkan oleh banyak ibu rumah tangga tentunya. Yang seringkali Koko bilang sama Selvina. Selvina pernah tanya, Koko kerjaannya apa sih? Kerjaannya Koko cuman walking, talking, eating, shopping, money coming, yeay! Terus Selvina ngomong, kok enak banget? Aku mau dong kalau gitu ya, Sel ya. Oke. Wah, thank you, Dek. Keren banget. Aduh, 2 Queen B sudah kita lewatkan. Pak Alex, gimana? Underline untuk Queen B yang kedua ini. Keren banget, Bo. Gimana, Pak Alex? Ya, unbelievable ya. Nggak bisa dipikirkan secara sehat karena 2 tahun bisa memperoleh 1/4 miliar sebulan. Itu nggak main-main loh. Selvina ini boleh dibilang sudah setara dengan kalau di dunia bisnis, di dunia kerja, itu Chief Executive Officer. Di mana rata-rata Chief Executive Officer itu CEO atau COO itu usianya 45 tahun ke atas, Pak Chandra. Yes. Sedangkan Selvina usianya berapa? Sel, lu berapa, Sel? Tahun ini 26. 26 tahun. 26 tahun, Bo. OMG. Can you imagine kalau Selvina itu usianya 45 tahun seperti saya, itu pegang duit berapa dia? Ini miliarder loh, Selvina ini. Yes, agree. Every year bisa beli rumah mewah untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, adiknya, kakaknya. Wow, 2 jempol untuk Selvina deh. Yes. Thank you Pak Alex atas semua yang luar biasa juga. Underline ya, CEO itu ya. Apa yang didapatkan oleh Selvina, dan tidak semua orang presentasinya CEO itu kecil banget menjadi CEO ya. Kecil meskipun... Pak, kecil. Perusahaan besar itu CEO itu nggak lebih dari 2 tangan saya. Ya perusahaan yang puluhan ribu, ratusan ribu karyawan itu CEO itu nggak lebih dari 2 tangan saya. Ya, betul. Ini luar biasa sekali ini. Keren banget, keren. 2 tahun, ampun. 2 tahun, ampun 2 tahun. HDI memang luar biasa ya, HDI ya. Jadi teman-teman semua se-Indonesia yang nonton, ya jangan malu-malu. Ayo, ini bukan bisnis ecek-ecek ya, bukan bisnis masa depan. Ini bisnis masa kini, bahkan sudah terjadi, ya. Sudah ada bukti.